Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala nabi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sambil santap siang, biasanya kalau sambil santap itu kan pakai musik atau teh organ tunggal gitu kan. Ini saya disuruh ngecap oleh beliau. Terima kasih banyak. Yang terhormat ori saya yang paling ganteng sedunia, Ori Zainuddin, Ustadz Kim Bakar, Bang Zul Bambang, Ustadz Yusri dan semuanya. Terima kasih yang pertama sekali atas kehadirannya di ruangan ini untuk sama-sama melakukan sesuatu yang luar biasa. Haflah Quran. Kalau Tuan Guru Bajang itu doktor di bidang ilmu tafsir Al-Quran, lulusan Kairo, makna summa cum laude. Hampir sempurna, beliau itu hampir 4,0 IP-nya. Kenapa saya sebut Tuan Guru Bajang? Karena tadi beliau sudah mengantar tentang Islamic Center. Boleh dongeng, Pak? Sebenarnya Masjid Hubbul Watan itu adalah part of the total area of the Islamic Center area. Gagasan awalnya itu 100% jujur saya kutip dari konsep Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Mungkin antum-antum belum tahu atau baru tahu sekarang. Rasulullah itu membangun Masjid Nabawi itu dengan 9 fungsi. Bukan sekedar tempat sholat doang. Bukan sekedar tempat begadang, jangan begadang sahabat-sahabatnya, bukan, tapi 9 fungsi. Salah satu di antaranya barangkali yang antum tidak tahu atau baru tahu adalah sebagai salah satu tempat tahanan sementara. Gitu. Kaum Quraisy, Yahudi yang menjadi tawanan perang beliau ditaruh di situ di masjid. Mau tahu Masjid Nabawi itu terbuat dari apa? Dindingnya itu terbuat dari tanah, batu tanah liat yang dibikin sendiri. Lalu perekatnya itu kotoran onta. Dan itu tingginya hanya 1 meter 50 sentian. Lalu apa penutupnya? Hanya penutup mihrab. Dulu tidak ada mihrab. Pelepah daun pisang di pojok kiri. Dan kalau kita melihat sekarang Masjidil Haram in the existing condition, di sebelah kiri itulah makam Rasulullah, itulah tempat rumah Rasulullah beserta istri-istrinya. Di sebelah kanan beliau itu persis di dalam Raudatul Jannah namanya. Adik-adik insyaallah akan ke sana semua nanti. Allah. Ada mimbar tinggi sekali dan di titik itulah ya pohon kurma berontak, pohon kurma marah. Ya Rasulullah, selama ini engkau jika memberikan tausiah selalu berada di bawah daun-daunku. Kenapa sekarang ada mihrab? Bani fil qurban. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Persis di titik pohon kurma itulah dibangun sekarang itu mihrab setinggi hampir 3 meter ya. Berada di Raudatul Jannah. Raudatul Jannah itu seperti ini saja loh, yang saya kira 8 kali 12. Lalu dilengkapi dengan tiang-tiang. Lalu apa koneksitasnya dengan Islamic Center NTB? Jujur tahun 70-an itu sudah ada di otak saya.
ketika saya STM. NTB ini daerah 1000 masjid, tapi there's no one a good mosque in there. Tidak ada satupun masjid yang dalam tanda petik yang konsepsional, punya nilai arsitektural yang bagus, keren, megah, dan seterusnya. Masjid di Lombok itu rata-rata masjid tradisional. Saya searah ngombosan ini, mana dia tadi? Iya kan? Di Lombok itu bikin masjid itu, mereka rela jual celana dalamnya hanya untuk membangun musola dan masjid. Itulah karakter kultur orang Lombok yang kita nggak bisa dapatkan. Lombok itu ada tuntun. Lalu saya berpikir, gue setelah STM pengen jadi arsitek aja lah. Zaman itu doang di barat dong beringgung ke desa arsitek weki. Nah orang-orangnya kebon ke insinyur weki gua. Pada era itu usia kami nggak beda jauh. Dulu bosan hati lah berterapi sahau punya penolong bahkan gitu. Meringu dari insinyur cuma saya semua sama-sama betul-betul gitu. Beliau ini insinyur teknik elektro dari ITS. Saya arsitek dan insya Allah dalam catatan sejarah saya putra NTB pertama yang jadi arsitek. Kenapa saya mau jadi arsitek? Saya pengen habis laut. Saya pengen di kampus saya ada masjid bagus. Demi Allah aku merasa sungguh. Lalu ketika saya selesai kuliah, saya jujur sampai hari ini tidak pernah satu hari pun berprofesi sebagai arsitek atau bekerja di biro arsitek. Tidak pernah. Tapi saya alhamdulillah sering saya lulus nilainya agak bagus. Saya arsitek pulau. Ya ada gaya kasar itu konek kerayu gaya waras kitanya orang gitu. Lalu saya terobsesi di sela-sela kerja saya sebagai konsultan asuransi dan appraisal. Saya coret-coret bertahun-tahun itu bukan pekerjaan sehari. Bagus, taruh, jelek buang. Ada ratusan yang saya file kertas-kertas bekas draft desain itu di rumah dengan meja gambar. Seandainya di lokal kita orang teknologi harus ngerangke laptop gitu. Singkat cerita, alhamdulillah ketika era Om Harun jadi gubernur, drafting desainnya beserta proposal, ya rancangan kenapa konsep segala. Jadi arsitektur itu mohon maaf bukan menggambar. Arsitek itu konseptor. Kalau juru gambar namanya drafter. Kalau kita orang ini ya bisa orang yang berpikir batasnya gimana apa segala macam. Kalau sekedar gambar yang singkat cerita saya tawarkan kepada Om Harun pada kapasitas beliau saat itu sebagai gubernur NTB. Apa respon Om Harun? Wah Ijul bagus gubernur kamu ini. Ya udah kita bikin. Akhirnya beliau membentuk panitia persiapan pembangunan Islamic Center NTB. Saya sudah conditioning, saya sudah kasih saran. Yang namanya Islamic Center itu dalam bahasa lain disebut juga dengan landmark city, ikon kota. Anda lihat Big Ben di London, ya, lihat Monas di sini, ya, banyak sekali. Kemudian ada jam tandang di Padang kayak gitu-gitu lah, ya. Itu disebutnya ikon kota. Ketika Anda ke London disebutkan Anda Big Ben. Ketika Anda ke Paris Menara Eiffel, itu namanya Big Ben. Lalu apa? Islamic Center NTB harus berkarakter tradisional lokal. Saya ngajinya nggak mudah, ngaji literatur juga itu bertahun-tahun. Semua guru apa ya perencanaan arsitektur masjid dunia itu saya kumpulin. Ada 20 buku berkali. Saya serius berkobar gitu kan. Dan itu saya tuangkan di dalam proposal saya. Apa yang terjadi? Secara politik Om Harun gagal menang sebagai calon gubernur lagi.
Wallahi, dan saya menulis di Bima Express. Jadi seorang tuan guru, gitu, baru provokatif judul saya, ya. Tidak mungkin terhianati. Saya bikin judulnya sepanjang itu di Bima Express deh. Saya cetak 100 exemplar, saya kasih TGB. Singkat cerita, 2 bulan setelah beliau menjabat, saya minta waktu presentasi Islamic Center. Bla 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 dari A sampai Z, dan beliau nangis. Izin ya Allah, saya seperti dapat mimpi kita sama. Mari sudah kita bismillah. Bahasa beliau gubernur. Saya tanda satu. Izin gubernur. Mbak apa kita kepeng lagi? Sudah lepas. Di mana kita dapat duit? Kita cari-cari aja. Saat itu di saldo APBD itu anggarannya masjid doang itu 365 miliar. Kita cuma punya duit 11,2 miliar di APBD yang bisa dipakai halal untuk kepentingan pembangunan Islamic Center. TGB itu ada jenius dan pengehe kalau bahasa Bima. Apa bahasa Indonesianya pengehe? Ngototan orangnya. Mari sudah. Terus dia tanya, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bukan riya. Syekh, bagaimana cara kami membayar ini? Ini karya antum ini luar biasa sekali. Karena hampir semua karakteristik masjid itu tidak akan Anda temukan di dunia lain. Cuma ada di Lombok. Saya kasih contoh ilustrasi yang sederhana saja, yang visual. Tidak ada masjid di muka bumi ini yang menggunakan berubah. Ya, kudahnya yang kecuali di NTB. Berubah yang ada 4 ilmu utara, timur, selatan, barat. Hanya Islamic Center. Silakan simak. Tidak ada main entrance, ya, main entrance masjid di muka bumi ini yang merupakan replika dari bentuk lumbung sasar. Hanya di situ. Terus ketika TGB nanya, bagaimana cara kami membayar ini? Pak Zul, masih Pak Zul itu belum Syekh bos. Belum. Oh belakangan itu. Setelah itu, singkat cerita, saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, Tuan Guru, mudah-mudahan saya tidak riya. Saya bahkan Islam desain ini. Saya hibahkan kepada pemerintah provinsi. TGB menangis di situ, demi Allah. Anda tahu profesional fee arsitek 365 miliar itu kalau dia bisa berapa itu, Pak? Tapi Bapak Islam saya hari ini sambil duduk ini Allah mencabut nyawa saya kalau saya terima 1 sen juga dari situ. No. Saya bilang kepada TGB, biarkan Tuan Guru, Allah saja membayar fee saya. Sallallahu Muhammad. Dan saya tidak bilang karena orang banyak menuduh. Om Beda itu kan duitnya banyak dari Islamic Center. Batal Islam saya. Hari ini juga pahala saya jangan ambil semua dosa sini. Kalau ada 1 sen saya terima. Apa yang dilakukan Tuan Guru Bajang? Beliau malu, ulama. Akhirnya dia bikin sayembara-sayembaraan judul-judulan. Sayembara perencanaan Islamic Center NTB diikuti oleh 186 peserta seluruh dunia. Karena announcementnya salah. Itu pakai apa namanya itu internet, sampai peserta dari Amerika segala macam datang. Saya sudah tahu ini aturan nomenklatur negara. Kalau kasih kepeng antum harus ada dokumennya. Lainnya sama persis kok. Narasi di dalam tata aturan
saya marah itu 100% dia kopi dari proposal saya. Udah pasti saya dimenangkan.